Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kapuk Film. Dan kali ini saya akan membahas seluruh cerita dari film yang berjudul Mirror tahun 2008. Jika kalian suka dengan channel ini, silahkan subscribe aja agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Kapuk Film. Scene dibuka dengan diperlihatkan seorang pria yang sedang berlari dan nampaknya sedang dikejar sesuatu. Ketika ia ingin bersembunyi di sebuah toilet, nampaknya toilet itu terkunci. Lalu, ia langsung membuka paksa pintu toilet itu. Ketika di dalam, tiba-tiba saja semua pintu toilet itu terbuka dengan sendirinya. Lalu, ketika ia mendekati sebuah cermin, cermin itu retak dengan sendirinya. Dan ia berkata kepada cermin itu agar tidak membunuhnya. Tiba-tiba saja bayangan pria itu mengambil pecahan cermin dan memotong lehernya sendiri. Bersamaan dengan hal itu, leher pria itu juga terpotong sampai ia tewas. Dan film pun baru dimulai. Selanjutnya, kisah akan berfokus dengan seorang pria yang bernama Ben, di mana ia adalah seorang mantan detektif. Ia mengalami sebuah insiden di mana ia tidak sengaja membunuh temannya sendiri dalam sebuah penyergapan. Semenjak dari kejadian itu, ia menganggur, dan kini ia tinggal bersama adiknya yang bernama Angela. Setelah itu, Ben mendatangi sebuah supermarket terbengkalai yang bernama Mayflower. Di sana, ia mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai seorang satpam. Lalu Lorenzo mulai memperkenalkan tempat itu kepada Ben. Ia bercerita bahwasannya supermarket itu sudah tidak beroperasi lagi dikarenakan mengalami sebuah insiden kebakaran 15 tahun yang lalu. Dan supermarket itu dulunya adalah sebuah rumah sakit jiwa. Dan Lorenzo menghimbau kepada Ben agar ia harus berpatroli setiap 3 jam sekali. Scene beralih kepada seorang wanita yang bernama Amy, di mana ia adalah mantan istri Ben. Terlihat Ben masih mengunjungi rumah Amy karena ia ingin melihat anak-anaknya. Setelah itu, Amy marah karena Ben tidak memberitahu jika ia ingin mengunjungi rumahnya. Dari sini terungkap bahwa penyebab ia bercerai karena Ben sering minum alkohol dan kasus terbunuhnya temannya kemarin. Ben mencoba menjelaskan kepada Amy bahwa ia tidak sengaja melakukannya, tetapi nampaknya Amy tidak percaya begitu saja. Singkat waktu, malam pun tiba. Malam ini adalah malam pertama Ben berjaga, dan Ben mulai memeriksa setiap sudut ruangan. Sampai suatu ketika, Ben menemukan sebuah cermin dan nampak sebuah telapak tangan. Awalnya nampak biasa saja, lalu lama-kelamaan telapak tangan itu semakin banyak jumlahnya. Dan makhluk-makhluk di tempat itu mulai menunjukkan eksistensinya. Keesokan harinya, terlihat Ben dan Angela sedang berbicara. Angela memberi saran kepada Ben agar ia mencari pekerjaan lain. Tetapi nampaknya Ben sangat membutuhkan pekerjaan itu. Ketika Ben sedang meminum obat, ia melihat wajahnya di cermin nampak sangat aneh. Hal ini yang membuat Ben ketakutan. Singkat cerita, malam pun tiba. Ben pun menjalankan tugasnya seperti biasa. Ia mulai memeriksa setiap sudut ruangan. Lalu Ben menemukan sebuah cermin dan ketika ia menyentuhnya, tiba-tiba saja cermin itu mulai retak dan membuat tangan Ben terluka. Dan di cermin itu, Ben bisa melihat para korban kebakaran di supermarket itu. Lalu tiba-tiba saja tubuh Ben terbakar dan ia bisa merasakan apa yang dialami para korban kebakaran. Setelah itu, Ben menemukan sebuah dompet milik Gary Lewis, dan di dalam dompet itu ada sebuah kertas yang bertuliskan as a curse. Dan ia juga menemukan seragam milik Gary. Dari sini, ia mengetahui bahwa Gary adalah seorang penjaga sebelum dirinya. Lalu Ben mulai melanjutkan patroli kembali, dan tiba-tiba saja terdengar suara teriakan wanita misterius dari lantai atas. Ketika Ben memeriksanya, ia melihat dari sebuah cermin ada seorang wanita yang tubuhnya terbakar.
Keesokan harinya, Ben langsung menemui Angela dan mulai menceritakan apa yang ia alami kemarin. Ia berkata kepada Angela bahwa ketika ia sedang bercermin, ia seperti tidak melihat dirinya sendiri, melainkan seperti ada orang lain yang melihat dirinya dari dalam cermin. Lalu Angela beranggapan bahwa itu hanyalah halusinasinya saja. Singkat cerita, Ben mendapatkan sebuah kiriman paket yang ternyata itu adalah kiriman dari Gary Lewis sebelum kematiannya. Paket itu berisikan tentang berita korban-korban kebakaran di Mayflower 15 tahun yang lalu. Setelah itu, Ben langsung bergegas menuju Mayflower. Ia bertanya kepada Lorenzo siapa sebenarnya Gary. Lorenzo memberitahu bahwa Gary adalah seorang petugas penjaga sebelum Ben, dan ia sudah mati beberapa hari yang lalu. Lalu Ben bertanya apa penyebab kematian Gary, dan nampaknya Lorenzo tidak mengetahui hal tersebut. Tanpa berpikir panjang, Ben langsung menemui Amy yang seorang dokter. Ia bertujuan untuk melihat jasad dari Gary dan ingin mengetahui apa penyebab kematiannya. Ketika di kamar jenazah, ia langsung melihat mayat Gary. Terlihat ada bekas sayatan di lehernya. Dokter berkata ia menyayat lehernya dengan potongan cermin. Lalu tiba-tiba saja bayangan mayat Gary menoleh ke arah Ben dan berkata, "As a curse." Hal ini sontak membuat Ben terkejut. Lalu Ben meminta bukti berkas-berkas Gary kepada Amy. Selesai melihat, Ben melihat foto rekam TKP yang aneh. Bayangan potongan cermin di dalam cermin itu tidak ada bercak darah. Padahal di kenyataannya potongan cermin itu ada bercak darah. Lalu Amy beranggapan bahwa itu hanyalah kesalahan angle foto. Lalu Ben menjelaskan bahwa dunia cermin dengan dunia nyata itu berbeda. Hal itu dibantah oleh Amy dan menganggap itu hanyalah pikiran Ben yang sering mabuk dan mengira Ben sudah gila. Scene beralih ke Angela. Ketika ia sedang melihat ke arah cermin, ternyata bayangan dari Angela tidak mengikuti gerakannya. Ketika Angela hendak mandi, bayangannya itu mulai merobek rahangnya hingga putus. Lalu seketika itu juga rahang Angela ikut terlepas sampai ia pun tewas. Keesokan harinya, rumah Angela sudah dipenuhi oleh polisi. Lalu Ben pun seketika datang untuk melihat apa yang terjadi kepada adiknya itu. Ketika Ben melihat adiknya, ia terkejut karena kondisi adiknya sudah tewas mengenaskan. Sontak, hal ini membuat Ben sangat terpukul. Di malam harinya, Ben berniat untuk menghancurkan cermin itu karena ia masih belum terima dengan kematian adiknya. Akan tetapi, sudah berbagai cara belum juga berhasil untuk menghancurkan cermin itu. Ketika Ben menembaknya, cermin itu perlahan mulai retak, tetapi anehnya cermin itu utuh kembali, seolah cermin itu tidak bisa dihancurkan oleh apapun. Hal ini membuat Ben hampir putus asa. Tetapi tiba-tiba saja cermin itu mengeluarkan sebuah tulisan yaitu Esker. Karena sudah tidak tahan, Ben pun mulai menggali informasi mengenai pelaku pembakaran Mayflower 15 tahun yang lalu. Setelah itu, Ben mendatangi rumah sakit jiwa untuk mengetahui lebih dalam. Lalu dokter bercerita kepada Ben bahwa dahulu ada salah satu pasien yang bernama Terence yang mengalami kejadian yang sama dengan Ben, di mana ia selalu mencari siapa itu Esker. Lalu Ben diperlihatkan sebuah rekaman interogasi Terence. Menurut pengakuannya, alasannya membakar supermarket itu karena ia bermaksud untuk membakar cermin-cermin itu. Karena cermin itu sudah membunuh istri dan ketiga anaknya. Mengetahui anak-anak dalam bahaya, Ben langsung bergegas menuju rumah Amy dan segera mengambil seluruh cermin yang ada di rumah itu. Tidak sampai di situ, Ben pun langsung mengecat semua cermin yang tersisa. Karena melihat tingkah laku Ben yang semakin aneh, Amy pun akhirnya marah kepada Ben. Lalu Ben mencoba untuk membuktikan perkataannya kepada Amy dengan menembak cermin-cermin itu. Tetapi anehnya tidak terjadi apa-apa pada cermin itu. Hal ini membuat Amy menganggap Ben sudah gila. Pada malam harinya, Ben kembali ke Mayflower dan menelusuri ruang bawah tanah. Lalu ia melihat sebuah dinding yang bertuliskan Rumah Sakit Matthew. Di samping itu, ia juga menemukan sebuah retakan dinding yang mencurigakan. Karena penasaran, akhirnya Ben mulai berusaha untuk membobol dinding itu.
Dan ketika dinding sudah terbuka, Ben menemukan sebuah ruangan yang berisi cermin-cermin, di mana seseorang yang sakit jiwanya disuruh untuk menghadapi bayangannya sendiri untuk menyembuhkan jiwanya. Dan Ben mengira bahwa ruangan inilah awal dari semua teror yang menimpanya. Setelah itu, Ben menemui temannya yang seorang polisi, dan ia meminta berkas-berkas dari rumah sakit Matthew. Lalu ketika ia sedang menyelidiki berkas itu, ia menemukan sebuah fakta bahwasannya Esker adalah seorang gadis berumur 12 tahun, dan ia adalah pasien gangguan jiwa di rumah sakit Matthew. Di berkas itu tertulis bahwa ia sudah meninggal karena tragedi pembunuhan massal. Tetapi ketika Ben menggali lagi berkas itu lebih dalam, ternyata data kematian Esker tidak ada. Dan 2 hari sebelum pembunuhan massal, ia dipindahkan ke tempat lain, yang itu menandakan bahwa Esker masih hidup sampai sekarang. Sini berpindah di rumah Amy, di mana ketika Amy melihat Michael di sebuah cermin, ia menemukan sebuah keanehan, karena bayangan Michael tidak mengikuti gerakannya. Hal ini seketika membuat Amy shock, dan ia mulai menyadari bahwa perkataan Ben memang benar. Karena hal ini, Amy langsung menelepon Ben dan menyuruhnya untuk segera pulang. Dan ketika Ben sudah pulang, mereka langsung menutupi semua cermin yang ada di rumah itu dan benda-benda yang sekiranya bisa memantulkan bayangan. Setelah itu, Ben bergegas berangkat ke sebuah wilayah terpencil, dan di sana ia menemukan rumah Anna Esker. Lalu ia bertemu dengan kakak dari Anna. Ia langsung menunjukkan sebuah ruangan di mana Anna dahulu dikurung. Dan ia bercerita bahwa Anna dulu seperti orang kesurupan dan didiagnosa mengidap skizofrenia oleh Dr. Ken. Dan ternyata Anna adalah korban praktik percobaan. Dan percobaan itu akhirnya berhasil karena setan-setan itu terperangkap masuk ke dalam cermin. Dan sekarang Anna berada di sebuah gereja biarawati. Setelah itu, Ben langsung bergegas pergi ke gereja, dan di sana ia berhasil menemukan Anna Esker. Lalu Ben menceritakan semua kejadian ini kepada Anna, dan Ben memohon kepada Anna untuk ikut dengannya ke Mayflower, karena jika tidak, hal ini akan mengancam keselamatan dirinya dan anak-anaknya. Awalnya Anna tidak mau karena ia trauma akan kejadian itu, tetapi karena Ben terus mendesaknya, akhirnya Anna mau ikut dengannya. Di sisi lain, Amy sedang ketakutan karena rumahnya sudah terendam air. Ketika sedang mematikan keran air, tanpa disadari bayangan Michael sudah ada di belakang Amy. Lalu Amy ditenggelamkan di bak mandi. Beruntung Amy bisa selamat. Di dalam kamar, Daisy melihat bayangan ibunya di dalam cermin. Lalu bayangan itu mulai mendekati Daisy dan mulai menusuk leher Daisy dengan sebuah gunting. Ketika Amy datang, ia langsung membawa Daisy ke tempat yang lebih aman. Setelah itu, terlihat rumah semakin digenangi air karena keran terus menyala. Lalu Amy mulai mencari keberadaan Michael. Terlihat Michael sedang mengelupasi cat cermin itu dengan pisau. Dengan perasaan marah, Amy menyuruh Michael untuk meletakkan pisau itu. Tetapi entah kenapa Michael malah melarikan diri. Sepertinya ia sudah dipengaruhi oleh sosok di dalam cermin itu. Lalu Amy melihat bayangan Michael di dalam genangan air. Ketika yang mendekatinya, bayangan itu akhirnya melukai wajah Amy. Di sisi lain, Ben dan Anna mulai pergi menuju ruangan bawah tanah. Terlihat terdapat banyak sekali jiwa-jiwa yang terperangkap di dalam cermin itu. Ketika sudah sampai di ruangan itu, Anna menyuruh Ben agar ia mengikat dirinya di sebuah kursi. Setelah itu, terlihat Michael sedang bermain dengan bayangannya yang berada di dalam genangan air. Ketika Amy mencoba mendekatinya, tiba-tiba saja Michael masuk ke dalam lantai itu. Sontak, hal ini membuat Amy panik. Kembali ke Ben. Setelah semuanya siap, Anna menyuruh Ben untuk keluar dari ruangan itu. Terlihat para makhluk itu berusaha untuk masuk ke dalam tubuh Anna. Dan benar saja, seketika semua cermin yang ada di Mayflower itu hancur tak tersisa. Dan Anna pun akhirnya tewas. Dikira teror sudah selesai, ternyata Anna sudah menjadi sesosok iblis. Lalu iblis itu mencoba untuk membunuh Ben.
Terjadi baku hantam antara Ben dengan iblis itu yang membuat ruangan bawah tanah mengalami kebakaran. Dan pada akhirnya iblis itu mati karena tertimpa reruntuhan. Dengan segera Ben mulai keluar dari tempat itu. Dan tanpa disadari Ben tertimpa oleh reruntuhan bangunan itu sampai ia tak sadarkan diri. Keesokan harinya Ben tersadar dan ia berhasil keluar dari bangunan itu. Tetapi Ben merasa aneh mengapa orang-orang di sekitarnya tidak memperhatikan Ben. Dan ketika Ben memperhatikan dengan teliti, ia bingung karena tulisan-tulisan yang berada di sana nampak terbalik. Dari sini, Ben baru menyadari bahwa ia telah terperangkap di dalam dunia cermin. Karena tak percaya, lalu Ben pergi ke tengah kota. Dan ketika ia melihat sebuah cermin, ia tak melihat bayangannya di sana. Dan ternyata Ben sudah terjebak di dalam dunia cermin. Dan film pun berakhir.